Selamat malam, saat ini kami akan mempresentasikan laporan analisis strategis mengenai analisis forensik dan kerentanan insiden PSI 2023, yang dimana ini merupakan studi kasus kebocoran data dan serangan ransomware Lockbit 3.0. Dan ini disusun oleh anggota tim kami yang beranggotakan Joslus Komendong, King Luwatoseke, dan Virginia Manis. Kita masuk pada latar belakang insiden. Ini terjadi pada bulan Mei 2023, di mana dunia perbankan Indonesia dikejutkan dengan serangan cyber masif yang menargetkan PT Bank Syariah Indonesia (TBK) atau biasa disebut BSI. Nah, serangan ini dilakukan oleh kelompok ransomware Lockbit 3.0, salah satu aktor ancaman paling agresif di dunia cyber saat ini. Insiden ini tidak hanya mengganggu operasional harian, tetapi mengakibatkan kebocoran data sensitif dalam skala yang masif. Dampaknya mencakup kelumpuhan total layanan digital bank, termasuk m-banking dan ATM. Ini berlaku selama beberapa hari yang memicu kepanikan nasabah dan kerugian reputasi yang signifikan bagi lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia tersebut. Nah, selanjutnya kami menganalisis mengenai skala kerusakan dan dampak datanya. Atraksi data masif itu, peretas berhasil mengeksfiltrasi 1,5 terabyte data sensitif yang mencakup informasi krusial perusahaan dan nasabah. Kebocoran ini merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah perbankan nasional. Data yang bocor meliputi informasi milik pribadi sekitar 15 juta nasabah dan karyawan. Informasi ini mencakup nomor rekening, saldo, riwayat transaksi hingga dokumen internal perusahaan yang bersifat rahasia, dan ini menempatkan jutaan individu dalam risiko pencurian identitas dan penipuan keuangan. Dan selanjutnya kita akan masuk pada akar-akar penyebab yang terjadi. Untuk itu akan dilanjutkan oleh teman saya, King Luwatoseke. Oke, lanjut. Untuk akar penyebab 1 atau akses awal, yang pertama adalah protokol RDP terbuka. Peretas menemukan protokol Remote Desktop Protocol atau RDP yang terbuka langsung ke jaringan publik tanpa perlindungan memadai dan penggunaan kredensial yang lemah. Celah ini menjadi pintu masuk utama bagi aktor ancaman ke jaringan internal BSI. Dan yang kedua adalah kampanye phishing. Selain celah teknis, peretas memanfaatkan faktor manusia melalui kampanye phishing yang tertarget. Karyawan yang tidak waspada tanpa sengaja memberikan akses awal kepada peretas. Ini membuktikan bahwa edukasi keamanan masih menjadi titik lemah organisasi. Dan yang kedua atau akar penyebab 2 yaitu adalah manajemen hak akses. Yang pertama, pergerakan lateral. Setelah mendapatkan akses awal, peretas tidak segera melakukan enskripsi, tetapi mereka melakukan lateral movement atau bergerak antar sistem di dalam jaringan internal. Kurangnya segmentasi jaringan yang ketat, kemungkinan peretas menjelajahi berbagai server tanpa hambatan yang berarti. Dan yang kedua adalah eksploitasi aktif directory. Peretas menggunakan alat Mimikatz untuk mencuri kredensial administrator dari aktif directory. Karena prinsip hak akses minimum atau least privilege tidak diterapkan dengan ketat, peretas berhasil mendapatkan wewenang tertinggi untuk mengakses hampir seluruh infrastruktur kritis bank. Dan akar penyebab 3 atau kegagalan deteksi, dari hari pertama masa liburan lebaran hingga hari ke-12, proses pencurian 1,5 TB data berlangsung selama 5,5 hingga 12 hari tanpa terdeteksi. Lonjakan lalu lintas data keluar atau outbound traffic sebesar ini seharusnya menjadi anomali sistem. Namun, ketiadaan sistem data loss prevalence atau DLP dan analisis traffic berbasis perilaku memungkinkan peretas bekerja leluasa di masa libur lebaran. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk pada strategi pemulihan, yaitu identifikasi kelemahan dan solusi strategis. Di bagian pertama ini ada 3 pilar solusi pertahanan, yaitu Zero Trust dan MFA, DLP dan MTA berbasis AI, lalu backup 321 air gap. Zero Trust MFA ini mengimplementasikan model Zero Trust untuk memastikan setiap upaya akses diverifikasi secara ketat dan mewajibkan pengguna menggunakan VPN dan Multifactor Authentication atau MFA
menggunakan standar FIDO 2 untuk seluruh akses administratif. Selanjutnya itu ada DLP NTA berbasis AI menggunakan Data Loss Prevention atau DLP dan Network Traffic Analysis atau NTA berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk mendeteksi anomali trafik keluar secara real time sebelum data masif berhasil dicuri. Selanjutnya yang terakhir itu ada backup 321 atau air gap dan air gap. Menerapkan strategi cadangan data 321 ini, setidaknya satu salinan data boleh ada dalam kondisi offline atau air gap yang membuat ini menjamin ketersediaan data pemulihan yang tidak tersentuh ransomware. Kita lanjut pada bagian kedua yaitu matriks kelemahan dan solusi. Di sini ada titik kelemahan kritis, ada tabel titik kelemahan kritis, solusi yang diusulkan, dan target keamanan. Yang pertama itu ada akses jaringan target tidak aman atau RDP, dan solusi yang diusulkan ada Zero Trust, VPN, dan MFA FIDO 2. Untuk target keamanan itu ada perimeter headring. Selanjutnya pada bagian kedua ada titik kelemahan krisis yaitu gagal deteksi eksfiltrasi 1,5 TB. Solusi yang kami usulkan yaitu DLP dan NTA berbasis AI, target keamanan, visibilitas trafik. Selanjutnya ada arsitektur backup rentan PSS. Solusi yang kami usulkan yaitu strategi 321 atau air gap, target keamanan, resiliensi data, dan titik kelemahan selanjutnya itu ada manajemen hak akses lemah. Solusi yang kami berikan adalah least privilege dan GNT access. Untuk target keamanannya itu identity security. Selanjutnya ada antivirus tradisional gagal. Nah, solusi yang kami berikan itu EDR atau XDR berbasis perilaku. Untuk target keamanan mitigasi malware. Mungkin sampai sana saja presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton.